Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun teman-teman dan bulan melihat video ini. Kami dari kelompok 5 dari Statistika Komputasi Praktikum S2 dengan judul Uji Proporsi 1 dan 2 Populasi menggunakan software R. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Firmansyah dengan NIM akhir 10, lalu ada Citra Imama dengan NIM akhir 15, lalu ada Johanna Tania dengan NIM akhir 48, saya sendiri Niwayan dengan NIM akhir 50, lalu ada Acara Rania dengan NIM akhir 56. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Terdapat latar belakang, statistik itu merupakan kumpulan data atau bilangan yang menggambarkan suatu persoalan dan hasil data yang dijadikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Sedangkan statistika diartikan sebagai ilmu yang pelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis, menginterpretasikan data. Pada dasarnya statistika dibagi jadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi. Pendugaan parameter dapat dikelompokkan jadi dua bagian, yaitu dugaan titik untuk uji proporsi 1 populasi dan 2 populasi dengan menggunakan software R dengan dugaan selang. Proporsi adalah suatu pecahan, rasio, atau persentase yang menunjukkan satu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat luas. Pengujian proporsi dibagi menjadi dua, yaitu pengujian proporsi 1 populasi dan pengujian proporsi 2 populasi. Perhitungan uji proporsi secara manual berpeluang untuk mendapatkan hasil yang kurang sempurna. Penyelesaian juga dapat dilakukan dengan software atau program seperti software komersil atau software freeware. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah lebih dari 130/80 mg atau lebih. Tekanan darah melebihi angka tersebut merupakan kondisi berbahaya dan harus segera ditangani. Jika tidak segera ditangani, hipertensi akan menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang dapat mengancam nyawa seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian ini karena hipertensi merupakan masalah yang besar dan serius di dunia. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, yaitu bagaimana pembuatan algoritma dan programan untuk uji proporsi 1 populasi dan 2 populasi dengan menggunakan software R. Yang kedua, bagaimana pengaplikasian hasil algoritma dan pemrograman uji proporsi dengan 2 populasi pada studi kasus penderita hipertensi. Untuk tujuannya yang pertama yaitu membuat algoritma dan pemrograman untuk uji proporsi 1 populasi dan 2 populasi dengan menggunakan software R. Lalu yang kedua adalah mengaplikasikan hasil algoritma dan pemrograman uji populasi 1 dan 2 populasi pada studi kasus penderita hipertensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada bab 2 atau tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian statistik dan statistika. Yang pertama, pengertian statistik. Pada prinsipnya, statistik diartikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan data, meringkas atau menyajikan data, menganalisa data dengan metode tertentu, dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Sigis Santoso 2002. Statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta, umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Sujono 24. Lalu untuk pengertian statistika, statistika adalah ilmu yang terdiri dari teori dan metode yang merupakan cabang dari matematika terapan dan membicarakan tentang bagaimana mengumpulkan data, bagaimana meringkas data, mengolah dan menyajikan data, bagaimana menarik kesimpulan dari hasil analisis, bagaimana menentukan keputusan dalam batas-batas risiko tertentu berdasarkan strategi yang ada. Sujono 2004. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup statistika lebih luas daripada statistik. Yang selanjutnya ada pengertian software R. Yang pertama, R programming adalah sebuah bahasa pemrograman yang berangkat lunak yang menggunakan GUI, Graphic User Interface.
Yang kedua, program R dibuat untuk memudahkan user dalam mencari atau menentukan nilai-nilai dari proses statistika. Yang ketiga, program R juga menyediakan form untuk dokumentasi yang lengkap baik secara daring dalam berbagai format maupun secara cetakan. Yang ketiga, ada pengujian proporsi. Yang pertama, ada estimasi selang kepercayaan proporsi. Selang kepercayaan proporsi merupakan suatu percobaan binomial menghasilkan proporsi sukses P dan proporsi gagal Q sama dengan 1 min P. Lalu ada estimasi selang kepercayaan selisih dua populasi. Selang kepercayaan selisih dua proporsi adalah dua populasi saling bebas, masing-masing berdistribusi binomial dengan proporsi sukses P1 dan P2 serta proporsi gagal Q1 sama dengan 1 min P1 dan Q2 sama dengan 1 min P2 dari sampel acak berukuran N1 dan N2, sedangkan Q1 topi sama dengan 1 min P1 topi dan Q2 topi sama dengan 1 min P2 topi. Masing-masing adalah dua proporsi gagal Q1 dan Q2. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji hipotesis proporsi satu populasi. Hipotesisnya untuk satu arah sebelah kiri yaitu H0 P sama dengan P0, H1-nya P kurang dari P0. Untuk hipotesis satu arah sebelah kanan yaitu H0 sama dengan P, H0-nya P sama dengan P0, H1-nya P lebih besar dari P0. Untuk hipotesis dua arahnya H0 P sama dengan P0 dan H1-nya P tidak sama dengan P0. Menentukan daerah kritis untuk satu arah di sebelah kiri, Z hitung untuk satu arah sebelah kiri Z hitung lebih kecil dari min Z alpha. Untuk satu arah sebelah kanan Z hitung lebih besar Z alpha. Untuk dua arah mutlak dari Z hitung lebih besar dari Z alpha dengan p-value kurang dari alpha. Yang ketiga, menghitung statistik uji. Nilai statistik uji dapat dihitung dengan rumus Z hitung sama dengan P topi dikurangi P0 dibagi akar dari P0 dikali Q0 per N. Untuk mengambil keputusannya, maka tolak 0 jika nilai statistik uji berada di dalam daerah kritis atau terima H0 jika nilai statistik uji berada di luar daerah kritis. Dan untuk mengambil kesimpulannya diambil berdasarkan keputusan pada langkah 4. Selanjutnya, uji hipotesis proporsi dua populasi. Pengujian dua proporsi digunakan ketika akan membandingkan apakah proporsi pada populasi pertama lebih kecil, sama atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi kedua. Langkah-langkah pengujian proporsi dua populasi dengan selisih D0. Yang pertama, hipotesisnya untuk satu arah sebelah kiri H0 adalah P1 kurangi P2 sama dengan D0, H1-nya P1 dikurangi P2 lebih kecil dari D0. Untuk hipotesis satu arah sebelah kanan yaitu H0-nya P1 dikurangi P2 sama dengan D0, H1-nya P1 kurangi P2 lebih besar dari D0. Hipotesis dua arahnya H0-nya yaitu P1 kurangi P2 sama dengan D0, H1-nya yaitu P1 kurangi P2 tidak sama dengan D0. Untuk menentukan daerah kritisnya, satu arah sebelah kiri yaitu Z hitung kurang dari min Z alpha, satu arah sebelah kanannya yaitu Z hitung lebih besar dari Z alpha. Untuk dua arah yaitu mutlak Z hitung lebih besar dari Z alpha dengan p-value kurang dari alpha. Untuk menghitung nilai statistik uji dihitung dengan rumus Z hitung sama dengan P1 topi dikurangi P2 topi dikurangi D0 dibagi akar dari P1 topi kali Q1 topi dibagi N1 ditambah P2 topi dikali Q2 topi dibagi N2. Untuk mengambil keputusannya, tolak H0 jika nilai statistik uji berada di dalam daerah kritis atau terima H0 jika nilai statistik berada di luar daerah kritis, dan mengambil kesimpulannya yaitu diambil berdasarkan keputusan pada langkah 4. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengujian proporsi dua populasi tanpa D0. Yang pertama, menentukan hipotesis. Hipotesis untuk satu arah sebelah kiri dengan H0 P1 sama dengan P2 dengan hipotesis alternatif P1 kurang dari P2. Lalu ada hipotesis untuk satu arah sebelah kanan dengan H0 P1 sama dengan P2 dengan H1
P1 lebih besar dari P2. Lalu ada hipotesis dua arah dengan H0 P1 sama dengan P2, dengan H1 P1 tidak sama dengan P2. Lalu langkah yang kedua menentukan daerah kritis. Yang pertama menentukan satu. Lalu ada pilihannya untuk satu arah di sebelah kiri, Z hitung lebih kecil dari min Z alfa. Lalu untuk satu arah sebelah kanan, Z hitung lebih besar dari Z alfa. Untuk dua arah, mutlak dari Z hitung lebih besar dari Z alfa. Untuk p-value-nya sendiri lebih kecil daripada alfa. Lalu langkah yang ketiga yaitu menghitung nilai statistik uji. Nilai statistik uji sendiri dapat dihitung dengan rumus Z hitung sama dengan P1 topi dikurangi dengan P2 topi per akar P topi dikalikan dengan Q topi dikalikan dengan 1/N1 ditambah 1/N2. Lalu langkah yang keempat yaitu mengambil keputusan. Tolak H0 jika nilai statistik uji berada di daerah kritis atau terima H0 jika nilai statistik uji berada di luar daerah kritis. Lalu langkah yang kelima yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan keputusan pada langkah yang keempat. Next. Selanjutnya ada penyakit hipertensi. Hipertensi adalah keadaan meningkatnya tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan atau diastolik lebih besar dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang, berdasarkan Kemenkes 2018. Secara umum, hipertensi menyebabkan meningkatnya resiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Selanjutnya ada klasifikasi tekanan darah. Dikatakan normal jika sistolik lebih kecil dari 120 dan diastolik lebih kecil dari 80. Lalu ada prehipertensi di mana sistolik antara 120 hingga 139 dan diastolik 80 hingga 89. Lalu ada hipertensi stadium 1 di mana sistolik di antara 140 hingga 159 dan diastolik di antara 90 hingga 99. Lalu yang terakhir ada hipertensi stadium 1 di mana sistolik lebih dari 160 dan diastolik lebih dari 100. Next. Selanjutnya ada gejala penderita penyakit hipertensi. Nah, sebagian besar penderita tekanan darah tinggi tidak menimbulkan gejala khusus, namun lama-kelamaan memiliki tanda gejala seperti berdebar-debar, rasa yang melayang atau dizzy, dan impoten akibat dari peningkatan tekanan darah. Selain itu, penderita hipertensi akan cepat merasa lelah, sesak nafas, sakit dada, bahkan pendarahan pada retina. Lalu untuk akibat penderita dari penyakit hipertensi sendiri, bila seseorang mengalami tekanan darah yang tinggi dan tidak mendapatkan pengobatan dan pengontrolan secara teratur, maka hal ini dapat membawa penderita ke dalam kasus serius, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tekanan darah yang tinggi dapat meningkatkan risiko serangan jantung, gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Next. Selanjutnya ada cara pencegahan penyakit hipertensi. Yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua, batasi asupan garam. Ketiga, mengurangi konsumsi kafein yang berlebih. Yang keempat, berhenti merokok. Kelima, berolahraga secara teratur. Yang keenam, menjaga berat badan. Yang ketujuh, mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Dan yang kedelapan, menghilangkan stres. Next. Selanjutnya ada pengobatan penyakit hipertensi. Sebagian pengidap hipertensi harus mengkonsumsi obat seumur hidup guna mengatur tekanan darah. Obat-obatan yang umumnya diberikan kepada para pengidap hipertensi antara lain, yang pertama, obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan tubuh melalui urin. Yang kedua, obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun. Yang ketiga, obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung. Yang keempat, obat penurun tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih rileks. Dan yang terakhir, obat penghambat renin untuk menghambat kerja enzim yang berfungsi untuk menaikkan tekanan darah. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini kami sudah menjalankan program dengan software R, di mana di sini tampilan output yang pertama yaitu halaman yang menunjukkan identitas dari
penyusun sintaks dalam R, yaitu kami dari grup 5, dan di sini apabila kita lihat di bagian bawah ada tombol home yang nantinya bisa mengarahkan kita ke halaman selanjutnya, yaitu halaman sebagai berikut. Halaman ini merupakan halaman main menu di mana ada arahan untuk fitur-fitur yang tersedia. Yang pertama ada submenu One Population, lalu ada submenu Two Population, dan juga Help. Di sini kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada tersebut atau langsung close program pada tombol yang ada di bawah. Di sini pada menu dua populasi terdapat dua pilihan menu yang sama, yaitu uji hipotesis dan selang kepercayaan. Nanti di dalam uji hipotesis kita bisa memilih untuk import data ataupun menggunakan data instan yang kita masukkan langsung. Sama dengan one populasi dengan fitur-fitur yang sama di dalamnya. Lalu kita masuk ke estimasi selang kepercayaan. Di fitur estimasi selang kepercayaan di sini kita coba studi kasus, yaitu dari sampel survei IFLS 5 yang terdiri dari 13 provinsi dari 27 provinsi dan terdiri dari kelompok laki-laki perempuan usia 18 sampai 45 tahun dengan total sampel sebesar 10.310 dan diantaranya merupakan perokok aktif sebanyak 3.786. Di sini menggunakan alfa sebesar 0,05 dan didapatkan estimasi selang kepercayaan yaitu P terletak di antara 0,358 dan 0,377. Sudah kita cek dengan perhitungan manual maupun dengan software Minitab bahwa hasil ini sudah tepat. Lalu untuk dua populasi masih menggunakan sampel yang sama, namun di sini menggunakan terdiri dari dua populasi di mana perokok aktif sebagai X1 dan perokok pasif sebagai X2. Dan di sini kita hitung estimasi selang kepercayaannya, di mana selang kepercayaan P1 min P2 terletak di antara min 0,284 dan min 0,23. Baik, selanjutnya untuk uji hipotesis bagaimana mungkin dari segi pemrogramannya, mari kita lihat bersama-sama. Next. Ini untuk satu populasi dengan sampel ataupun dari survei yang tadi sudah disebutkan, didapatkan mungkin dari segi H0-nya kurang dari 0,05, alternatifnya lebih dari 0,05 dengan darah kritisnya yakni Z itu lebih dari Z alpha, dan dengan menginputkan data seperti gambar di samping dihasilkan hasil uji hipotesisnya atau uji statistiknya yakni sekitar 147,7876 dan dari segi kesimpulannya bahwa dari Z itu lebih dari alpha atau 0,05. Oke, next. Kemudian untuk uji hipotesis dua populasi dengan selisih D0 dengan data hampir sama kayak tadi, dan dari kesimpulannya berdasarkan perhitungan manual juga jika dibandingkan dengan hasil dari perhitungan uji proporsi 1 dan 2 populasi menggunakan software R dan Minitab menunjukkan hasil yang sama yaitu 3,4129, sehingga kesimpulannya adalah selisih proporsi pasien hipertensi dan perokok aktif sama dengan 10%. Bisa di next. Oke, selanjutnya dengan uji hipotesis dua populasi dengan selisih D0 sama dengan 0. Namun ada yang berbeda dari segi H0-nya yakni sama dengan 0,1, lebih dari 0,1 dengan data yang sama didapatkan uji statistik yakni Z itu sama dengan min 18,413. Bisa di next. Oke, selanjutnya dari program yang kita sudah buat ada menu help yang berfungsi
ataupun berisi submenu teori yang akan muncul penjelasan rumus estimasi dan pengujian proporsi dengan tombol rumus yang akan mengarahkan ke jendela baru berisi rumus uji estimasi dan pengujian proporsi dengan keterangannya serta tombol tutup untuk kembali ke menu utama. Bisa di next. Kemudian ada juga submenu dari HEP ini, yang ini berupa contoh soal yang dapat dilihat dari layar, sehingga dari contoh soal ini kita juga bisa melihat bagaimana mungkin tombol input data manual yang akan mengarah pada jendela baru yang berisi langkah-langkah untuk menginput data secara manual, menggunakan data CSV yang akan mengarah pada jendela baru dan lain sebagainya. Bisa di next. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.